Kamu lah, punya. Posisi habis mandi Aira Jojo, menggaruk-garuk tubuhnya, mengeringkan ya kalau manusia ini. Kalau bedanya kalau kita pakai hair dryer, kalau dia pakai tangannya, kakinya untuk menyapu kelebihan air yang menempel di sela-sela rambutnya. Jojo, Jojo, Aira, Apa? Aira. Kebetulan di sini ada si siapa? Namanya siapa itu? Adil ya. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, beruk ya, beruk dimanapun ya, kayak monpai, beruk itu mereka juga mandi kawan-kawan. Cuma kan kita nggak tahu. Nah di tengah hutan itu kan ada aliran sungai, di atas bebatuan kayak gitu kan mengalir. Mereka juga mandi, mereka juga kayak pengen membersihkan badannya, kemudian apa namanya, jamur-jamur yang lengket di rambutnya, tubuhnya kayak gitu. Dan mereka pun mandi. Cara mandinya ya kayak tadi, yang ketika Aira sama Jojo itu masuk ke dalam bak itu kayak gitu, dia akan menyelam gitu. Nah, angkat dia akan menyelam lama. Angkat aja. Dia mandi di situ lah. Tadi mandi di situ. Lihat. Malu mereka di videoin. Ini kan. Dulu sebelum teman-teman, sebelum saya punya Jojo ini ada Aira saja. Nah dia kayak kesepian gitu. Tapi begitu pas ada Aira, ada Jojo kayak gini, di Aira itu kayak merasa ada temannya gitu. Tapi ketika mereka digabungin kayak gini, berantem terus. Tapi kan bukan berantem yang sampai sampai melukai dia. Berantemnya berantem biasa aja ya guys. Kemudian gini guys, kalau kita memutuskan untuk melihara primata ya, jadi dia harus, kita sebagai ownernya harus konsisten, karena primata yang sudah kita adopsi kayak gini dia nggak bisa biasanya kalau kita kenalkan sama beruk yang ada di koloni itu, mereka akan diusir dari koloninya. Makanya kita sebagai ownernya harus siap nih melihara ini sampai tua. Kalau enggak, kalau seandainya udah nggak kuat ya dioper ke orang gitu. Karena apa? Karena ketika mereka maunya kita bawa nih, kalau di Balikpapan ini yang paling banyak beruk itu di sana, di kilo 38 ke kiri arah ke ibu kota negara. Itu banyak banget beruk. Itu kalau seandainya kita lepas di sana, dia bisa lepas, cuma pasti dia akan diasingkan sama koloni yang lain gitu. Karena mereka tahu bahwa ini bukan anak saya, ini bukan anak buah saya. Nah, mereka koloni itu menganggap, ketuanya ya terutama, menganggap bahwa beruk yang dilepaskan ini dia ancaman buat mereka. Makanya biasanya dikejar, kemudian
digigit kayak gitu, sampai kadang-kadang ada yang terluka. Nah mungkin berjalannya waktu ya, setelah mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin ada salah satu koloni yang menerima ini, mungkin baru diterima. Tapi kalau sepanjang itu mereka belum bisa menerima, ya mereka nggak mau menerima. Dan nggak tahu ya cara primata untuk menandai bahwa ini bukan koloni saya, itu nggak tahu. Mungkin mereka ada cara tersendiri, mungkin dari hitungan kah, dari bau kah, dari bentuk rupa. Kan mereka kan kalau udah koloni kan ada 8 beruk, ada 16 beruk, itu mereka kenal semua gitu. Ini namanya mungkin Udin, ini mungkin namanya si Warso, ini mungkin warnanya namanya mamanya Bondi dan lain sebagainya kayak gitu kan. Yanto. Ini siapa ini baru masuk kayak gitu kan, pasti kan kayak dibully gitu. Nah no Aira yo Ini Dirahi dia. Jojo ini dia agak serakah juga, dia agak nyolong, agak apa, di alpha dia. Lah, ditekan sama bocah. Enggak. Kristal dia om. Ya, Tadi dia kayang. Baru dia itu nggak kayak dikira dia ngasih ke Aira tok tadi, dia nggak dikasih, makanya dia marah. Kok aku nggak gitu. Dia membacanya gitu biasanya, kalau Aira dikasih makan, dia Jojo nggak dikasih makan, dia akan teriak gitu, aku mana gitu, jatah ke mana. Nah Iya. nah gitu. Dah. Nah nanti Aira marah juga gitu. Iya langsung marah Wak. gimana? Gigit-gigitan. Bagi buruk itu gigit sama teman itu nggak sakit. Iya, dia kayak bercanda. Cuma ya kalau ke manusia ya lumayan. Dia nggak memar sih, cuma Bengkak. biru-biru aja. Paten. Gigit sama ini. Dia memang digigit itu belakangnya kan. Aira. Padahal Aira itu nggak gigit loh. Cuma Faten kan ngolok waktu itu. Dijilat tanganku. Tapi aman ya guys, karena Aira Jojo ini udah divaksin ya, jadi udah vaksin hewan, insya Allah.